Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilna Kumala Husna. Di sini saya dari PBA 2B akan memenuhi tugas mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis dari dosen pengampu kita, yaitu Ustadz Dr. Muhammad Fatoni MPDI. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang bab Makkiyah dan Madaniyah. Nah, apa sih Makkiyah dan Madaniyah itu? Ulama berpendapat kalau Makkiyah dan Madaniyah itu ada berbagai macam pendapat, yaitu berdasarkan tempat turunnya suatu ayat, yang kedua yaitu berdasarkan kitab seruan dari ayat, atau yang ketiga yaitu berdasarkan waktu turunnya. Yang dimaksud berdasarkan tempat turunnya itu, Makkiyah diturunkan di kota Mekah, sedangkan Madaniyah itu diturunkan di kota Madinah. Dan sedangkan berdasarkan kitab, yaitu Makkiyah itu berisi dengan surat kitab terhadap penduduk Mekah, sedangkan Madaniyah berisi tentang kitab yang ditujukan terhadap penduduk Madinah. Dan yang ketiga yaitu waktu turunnya. Waktu turunnya Makkiyah itu sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Madaniyah itu setelah Nabi Muhammad SAW itu hijrah ke Madinah. Dan di sini juga ada pengklasifikasian ayat-ayat dan surat-surat Al-Quran. Pada umumnya, Madaniyah yang disepakati oleh ulama itu berjumlah sekitar 20-an surat, yaitu seperti surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, dan seterusnya. Sedangkan yang diperselisihkan itu berjumlah sekitar 12, yaitu surat Al-Fatihah, Ar-Ra'du, Ar-Rahman, As-Saff, dan lain-lain. Dan adapun adanya perbedaan pendapat para ulama tersebut masing-masing disebabkan karena adanya sebagian surat dari Al-Quran yang tergolong Makkiyah atau Madaniyah, tetapi di dalamnya berisi ayat-ayat lain yang menjadi statusnya. Karena itu Imam Abu Syahbah membagi surat-surat dalam Al-Quran menjadi 4 macam, yaitu surat Makkiyah murni, surat-surat Madaniyah murni, surat Makkiyah yang berisi ayat-ayat Madaniyah, dan surat-surat Madaniyah yang berisi ayat-ayat Makkiyah. Nah, dari penjelasan di atas tersebut dapat kita simpulkan maka penamaan sebuah surat Makkiyah atau Madaniyah tidaklah berarti bahwa seluruh surat tersebut adalah Makkiyah atau Madaniyah, sebab di dalam surat Makkiyah kadang-kadang terdapat ayat-ayat Madaniyah, dan begitu juga sebaliknya di dalam surat Madaniyah kadang-kadang terdapat ayat-ayat Makkiyah. Dan di sini juga ada cara mengetahui Makkiyah dan Madaniyah itu seperti apa sih? Ada 2 metode yang bersandar dari para ulama, yaitu yang pertama simai nakli, yaitu pendengaran seperti apa adanya, dan yang kedua yaitu qiyas ijtihad, yaitu qiyas hasil ijtihad. Nah, apa sih pendengaran seperti apa adanya itu maksudnya gimana? Yaitu penentuan Makkiyah atau Madaniyah yang berdasarkan merujuk kepada riwayat-riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat itu dan menyaksikan turunnya wahyu dari para tabi'in. Sedangkan qiyas hasil ijtihad itu maksudnya yaitu didasarkan pada ciri-ciri Makkiyah dan Madaniyah. Apabila dalam surat Makkiyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat Madaniyah atau peristiwa Madaniyah, maka dikatakan bahwa ayat itu Madaniyah. Dan apabila dalam surat Madaniyah terdapat suatu ayat yang mengandung sifat atau peristiwa Makkiyah, maka itu dikatakan Makkiyah. Atau misalnya dalam suatu surat terdapat ciri-ciri Madaniyah, maka surat tersebut dikatakan Madaniyah. Begitupun juga sebaliknya. Adapun ciri-ciri khas Makkiyah dan Madaniyah pun dapat mudah dibedakan, seperti Makkiyah itu suratnya pendek-pendek, sedangkan Madaniyah itu suratnya panjang-panjang. Dan Makkiyah itu berisi tentang hal gaib, sedangkan Madaniyah berisi tentang argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama. Adapun surat Makkiyah tersebut di dalamnya berisi ya ayuhan nas, yaitu wahai manusia, sedangkan Madaniyah yaitu berisi tentang ya ayyuhalladzina amanu, yaitu wahai orang-orang yang beriman. Dari sekian banyak penjelasan di atas, di sini juga ada manfaat mempelajari Makkiyah dan Madaniyah.
manfaat tersebut dapat berguna bagi kita semua. Contohnya yaitu untuk menjadikan sebagai alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Yang kedua yaitu dengan ilmu, seseorang akan mengetahui sejarah pensyariatan hukum, dan ilmu yang kita dapat akan meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran, kesucian, dan keaslian Al-Quran. Karena melihat besarnya perhatian umat Islam terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran sampai dengan hal-hal yang detailnya, sehingga mengetahui ayat-ayat mana yang turun sebelum hijrah dan sesudahnya. Dengan mengetahui ilmu ini, kita juga bisa mendorong untuk meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkan dalam metode berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk mengetahui sejarah hidup Nabi Muhammad SAW pun kita juga bisa melihat melalui ayat-ayat Al-Quran, sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya, baik pada periode Mekah maupun pada periode Madinah. Sekian penjelasan bab Makkiyah dan Madaniyah dari saya. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.